Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini kita mau lanjutin di kajian ilmu mantik ya. Jadi dalam channel ini ada 4 kajian: nahwu shorof, mantik balaghah. Monggo teman-teman yang lagi pengen belajar mengenai 4 bahasa, 4 gramatika, secepatnya di subscribe ya. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai mafhumul ilmi, kemudian marotibul ilmi, ada al-yakin, ada dzon, ada syak. Nah, sekarang kita masuk ke marotibul ilmi yang ke berapa berarti? Yang keempat, al-yakin, al-dzon, syak. Nah, yang keempat yaitu waham. Waham itu di bawah syak ya. Kalau misal syak itu kemarin itu 50%. Nah, kalau waham ini di bawah 50% ya. Iya. Kamu cinta nggak sama dia? Gimana ya? Waham. Oh, berarti cintanya dia terhadap seseorang itu hanya waham di bawah 50%. Oke, al-waham huwa ihtimalul marjuh. Yaitu kemungkinan yang diunggulkan. Nah, kemungkinan marjuh yang dikalahkan. Kemungkinan yang dikalahkan. Jadi ntar ada dua bahasa ya. Ada dua istilah antara rojih sama marjuh. Nah, kalau misal rojih yang dimenangkan, kalau marjuh yang dikalahkan. Nah, ini sama-sama dari kata rojah ya. Rojih itu yang dimenangkan, kalau misal ini marjuh itu yang dikalahkan. Fal wahmu aqsud dhanni tamaman. Di sini. Waham itu sebalikan daripada dzon tamaman, secara sempurna ya. Kalau misal tadi kemarin dzon itu bilangan 51 ke 99. Nah, kalau waham itu dari 49 ke bawah. Fa'idha kana dzon huwa ihtimalur rajih. Nah, ketika dzon itu ihtimalur rajih, kemungkinan yang dimenangkan. Nah, kalau waham, fal wahmu huwa al ihtimalul marjuh, yaitu kemungkinan yang marjuh, yang dikalahkan. Misal ya. Contoh, hina tas'alu sahsan, ketika kamu menanyakan terhadap seseorang, hal jami'atu maftuhah al-yawm, apakah kampus buka sekarang? Nah, idza iftaradna, ketika kita berasumsi, menduga ya, iftaradna annahu ya'taqidu binis bati sab'ina bil mi'ah annaha maftuhah. Nah, seseorang ini annahu sahas meyakini dia dengan 70% kalau kampus itu terbuka, dan 30% wasalasina bil mi'ah annaha jami'ah mughlaqah, tertutup. Madza yakni? Maksudnya gimana? Gitu kan? Nah, jadi seseorang ini meyakini kalau kampus itu buka 70%, kalau kampus itu tutup 30%. Ini maksudnya hadza yani annal i'tiqad bi annal jami'ata mughlaqah yumatsilu wahman bin nisbati lahu. Keyakinan meyakini bahwa kampus itu tertutup itu sama seperti waham bagi si sahas itu ya, karena dia berasumsi hanya 30%. Lima dari annahu ihtimalul marju, karena dia yaitu kemungkinan yang dikalahkan.
ay al-hasil ala nisbati aqal min 50 bil mi'ah. Itu didapat dari kurang dari 50%. Nah, jadi hal yang ia meyakini kurang dari 50% itu disebut dengan waham. Adapun lebih dari 50% maka disebut dzon. Nah, makanya al-waham itu apa? Sama dengan yumassilu nisbatan dari 1 ke 49. Ya, keyakinan terhadap sesuatu itu hanya sebatas 1 sampai 49 maka disebut dengan waham. Nah, kemudian marotibul ilmi selanjutnya yang nomor 5 yaitu apa? Al-jahlul basit, ya. Bodoh tapi basit, ya. Ini ya cukup jahil basit, ya. Basit itu ya standar, bodohnya bodoh standar. Apa itu? Huwa alla yakuna ladaika tasawwur au hukmun an syai'in ma. Dia tidak memiliki tasawwur, bayangan, atau dia tidak memiliki hukum terhadap sesuatu. Contoh, aku lulaka saya berkata kepada kamu, hal saya rotu Khalid bebo am sauda. Saya menanyakan kepada kamu, mobilnya Khalid itu putih apa hitam? Nah, mobilnya Khalid itu putih apa hitam? Idza iftaradna annaka lam taro saya rota Khalid qat. Nah, kamu idza iftaradna kalau kita berasumsi, ya, annaka kamu itu lam taro tidak mengetahui, tidak melihat saya rota Khalid, mobilnya Khalid qat sama sekali. Fa innaka satakul, maka kamu akan mengatakan la a'rif. Iya dong. Gimana mau menjawab mobilnya Khalid, orang saya nggak tahu mobilnya Khalid. La a'rif. Nah, jawaban la a'rif fa anta huna jahil. Maka di sini ya, kamu itu jahil. Jahil kenapa? Bihali sayyaratu Khalid. Jahil atau tidak mengerti mengenai apa sih mobilnya Khalid, wala tamliku ayyi tasawwur an dzalik, dan kamu tidak memiliki apa ya bayangan atau pemahaman mengenai mobilnya Khalid. Nah, di sini terdapat contoh dari Al-Qur'an, ya. Misalul akhar yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika salah satu di antara orang musyrik istajaraka itu meminta, istijaraka istighfar, ya, mempunyai faedah tolak. Istijaraka meminta istijaraka itu bertetanggaan. Fa'ajirhu, maka berilah ia untuk menjadi tetangga Anda. Ya nggak apa-apa gitu loh, kita hidup berdampingan dengan orang musyrik, ya. Apa? Hatta yasma kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah, Al-Quran, ya, firman Allah. Summa ablighu ma'ma, kemudian sampaikanlah, ya. Karena apa? Bi annahum ma'mana dzalika bi annahum, karena mereka kaumun la ya'lamun, kaum yang la ya'lamun, tidak mengerti, ya. Oke. Bimada wasafallahu ta'ala ala musyrikin. Apa sih yang Allah mensifati terhadap orang musyrik? Wasofahum bi annahum qaumun la ya'lamun. Allah mensifati mereka dengan kaum la ya'lamun, kaum yang tidak mengerti. Ay annahum, mereka jahilun, tidak mengerti mengenai firman Allah, kalam Allah. Fahum la ya'rifuna da'watan nabi. Nah, mereka pun tidak mengerti, ya, tidak mengetahui dakwahnya Nabi. Makanya perlu, ya,
dipersilahkan untuk istijarokah. Ya bertetanggaan itu, fahaulal musyrikin yatasifuna bil jahal. Nah, maka orang-orang musyrik karena dia tidak mengerti kalam Allah, belum tahu mengenai dakwahnya Nabi, maka mereka disifati dengan jahil. Walakin laisal jahil murakkab. Nah, tapi jahil di sini bukan jahil murakkab. Alladzi sana'rifuhu ba'da qalil. Yang kita akan tahu makna jahil murakkab ba'da qalil sebentar lagi ya. Bal yang kayak gini kita sebut dengan jahlul basit. Nah, ya jahlul basit. Itu jahlul basit itu gampangnya ketika misal ente ditanya, kucing itu beranak enggak? Nah, kemudian dia jawab, iya kucing beranak. Nah, berarti tapi tahu nggak kucingnya Fadel yang kalau setiap malam ngeu-ngeu? Oh, nggak tahu. Oke. Ba'da an arafna ma'nal jahil basid qad yas'alu sa'il. Nah, setelah kita mengetahui makna jahil basid, qad yas'alu sa'il. Ada yang menanya mengenai apa? Idza kana al-jahl huwa adamul idrak. Ketika jahil itu mempunyai arti adamul idrak. Tidak adamul idrak, tidak bisa mengetahui, tidak adanya pengetahuan. Fakaifa naj'aluhu min maratibil idrak. Bagaimana kita menjadikan itu sebagai maratibul idrak? Ya. Jadi kan jahil itu dia tidak bisa mengetahui. Ya. Tapi kok bisa gitu loh jahil ini dimasukkan dalam kategori maratibul idrak? Ada soalun wajih. Wah, ini pertanyaan yang wajih ya, yang keren. Wala'alla sabab alladhi ja'ala al-ulama mantiq yudarrijuna al-jahl basit dimna maratibil idrak ma'annahu laysa biidrakin huwa annahu sabab fi tawdihin naw' al-akhar min naw' al-jahl wa huwa al-jahl murakkab. Ay annana idza 'arafna al-jahl basit sayusahhilu 'alaina ma'rifata jahl murakkab wal jahlul murakkab naw'un minal idrak. Oh, gitu ya. Jadi di sini sengaja ya ulama mantik itu memasukkan jahal basit itu di dalam runtutan idrak karena dengan annahu laisa biidrak. Kalau misal jahal basit itu tidak dimasukkan dengan idrak, itu akan menjadi sebab menjadi penjelasan nawal akhir. Jadi dengan kita mengetahui jahal basit itu akan memudahkan kita untuk mengetahui jahal murakkab. Ya, min naw'il jahli, yaitu jahal murakkab. Ai annana idza arafna al-jahl basit. Nah, ketika kita mengetahui jahal basit akan memudahkan alaina untuk kita memudahkan apa? Untuk mengetahui ma'rifatul jahl murakkab. Nah, jahl murakkab di sini itu merupakan ya, bagian daripada minal idrak. Nah, di sini al-jahl murakkab ya. Nah, di sini jahal atau jahal basit itu yumatsilu nisbatan 0 ya. Itu sama dengan 0. Nah, jahal murakkab masih lumayan banyak ya. Jadi buat besok lagi aja jahal murakkab. Karena ini sudah 14 menit. Itu saja untuk pembahasan kali ini dalam ilmu mantik. Ada 2 pembahasan yaitu waham dan jahil basit. Mudah-mudahan memberi manfaat buat teman-teman yang sedang mempelajari ilmu mantik. Jangan lupa kalau misal video ini teman-teman suka, like, komen, dan subscribe-nya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.